Selamat pagi teman-teman semua, semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat dan tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran online. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang baru yaitu Elimination of Unrealized Profit on Intercompany Sales of Inventory. Jadi dalam topik ini adalah terjadinya penjualan persediaan atau inventory antara pihak yang berafiliasi, yaitu dari parent ke subsidiary atau sebaliknya dari subsidiary ke parent. Nah, dan di situ terjadilah profit. Ada yang sudah realized, ada juga yang unrealized. Nah, hal itulah yang akan perlu kita eliminasi, yaitu unrealized profit. Unrealized profit sendiri itu adalah profit yang ditangguhkan, yang belum terrealisasi. Jadi profitnya itu ditangguhkan atau belum terrealisasi. Nah, untuk pendahuluannya teman-teman bisa menonton video YouTube yang ada di channel Laboratorium TSM ya, khususnya di lab akuntansi lanjutan 2. Nah, jadi saya nggak berlama-lama, saya akan masuk saja langsung ya. Kita masuk ke problem 3 teman-teman, di mana IHC mengakuisisi 80% kepemilikan di Nova Company dan 60% kepemilikan di Medtech Company pada 30 April 2019 teman-teman. Nah, lalu pada akhir tahun 2019, IHC memiliki jumlah persediaan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Novaco juga punya persediaan, begitu juga dengan Medtech Company. Nah, masing-masing persediaannya itu teman-teman, kita lihat sebanyak 30% persediaan milik IHC berasal dari Novaco dan sisanya berasal dari Medteco. Maka teman-teman bisa melihat nih ya, jadi kan di sini saya menggunakan tabel di mana yang warna kuning atau yang di sebelah kiri adalah pihak penjual, sedangkan yang atas ini berarti adalah pihak pembeli. Oke, kita mulai dari IHC ya teman-teman. Berarti IHC sebetulnya di sini dia punya berapa teman-teman? Saldo inventory-nya. IHC sendiri dia punya inventory sebanyak 16 juta. Makanya 30% berasal dari Novaco. Maka bagiannya Nova ini 16 juta teman-teman kalikan dengan 30%. Lalu sisanya berasal dari Meta Company. Teman-teman bisa 16 juta dikurangi 4 juta 800 atau berarti Meta Company 70% kan? 70% teman-teman kalikan dengan 16 juta. Ya. Nah, lalu berikutnya kita lihat inventory milik si Nova. Nah, milik si Nova dikatakan sebanyak 50% persediaan milik Nova berasal dari IHC, sisanya berasal dari pihak luar. Oke, kalau pihak luar itu berarti bukan pihak yang berafiliasi. Nggak perlu kita eliminasi ya. Kita nggak perlu fokus ke sana, nggak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah yang berafiliasi, yaitu IHC. Di mana IHC ini adalah induk dari Sinova. Jadi Sinova sendiri punya persediaan sebanyak 15 juta teman-teman. Maka 50% kali 15 juta hasilnya adalah 7.500.000 ya. 50% dikali dengan 15 juta. Nah, kemudian untuk Meta Company, teman-teman, sebanyak 70% persediaan milik Meta berasal dari IHC. Kita tahu bahwa persediaan Meta ini 9.600.000. 70%-nya dari IHC. Maka yang berasal dari IHC, 70% teman-teman kaliin 9.600.000. Sisanya berasal dari Nova Company. Berarti untuk Nova, teman-teman bisa, nih, totalnya 9.600.000 dikurangi yang dari IHC yaitu 6720. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 2880. Atau bisa juga teman-teman berarti kan sisanya 30% nih. Maka 30% kaliin 9.600 ya. Pokoknya terserah teman-teman mau caranya bagaimana. Nah, kita menghitung dulu ini yang beginning inventory teman-teman. Berikutnya ini ada terjadi transaksi ya, ada penjualan. Nah, penjualan kepada pihak yang berafiliasi itu juga nanti kita eliminasi. Tapi kita nggak terlalu pusing dalam mencari UIP untuk yang ada di periode sekarang. Jadi kalau penjualan itu nanti kita tinggal eliminasi aja sales pada purchase. Nah, yang penting adalah kita mau eliminasi UIP-nya. Atau teman-teman tahu UIP itu adalah Unrealized Intercompany Inventory Profit. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat ending inventory-nya ya. Ini kan beginning sudah. Sekarang kita lihat endingnya. Nah, pada akhir tahun dikatakan bahwa saldo persediaan akhir si IHC 8 juta teman-teman. Ya, berarti IHC punya saldo 8 juta. Di mana yang dari Nova Company ini hanya 20%. Berarti ya Nova Company 20% teman-teman kaliin 8 juta. Hasilnya 1.600.000. Lalu 30%-nya dari Meta Company. Maka 8 juta ini teman-teman kaliin 30%.
Nah, berikutnya yang Nova Company, dia punya persediaan sebanyak 9.600.000. Ini persediaan akhir dia. Di mana semuanya berasal dari pihak luar, teman-teman. Artinya, nggak ada persediaan akhir si Nova yang berasal dari pihak berafiliasi. Entah dari IHC atau dari sesama subsidiary, yaitu Meta Company. Oleh karena itu, karena dia berasal dari pihak luar, kita bisa strip atau kita kosongkan ya. Karena ini kan harusnya barang Nova yang diperoleh dari IHC, lalu persediaan barang dagangnya Nova yang diperoleh dari Meta Company. Nah, kita kosongkan karena dia berasal dari pihak luar. Nah, yang berikutnya teman-teman, Meta Company dia punya persediaan akhir sebanyak 7.200.000. 70%-nya dari IHC. Berarti teman-teman langsung aja ya. 70% teman-teman kaliin dengan 7.200.000. Nah, untuk yang Nova Company bisa 7.200.000 dikurangi 5.040.000 atau teman-teman kaliin aja. 7.200.000 kaliin sisanya, yaitu 30% ya. Nah, setelah teman-teman tahu, berarti kan kita tahu nih beginning inventory-nya, baik yang IHC, Nova maupun Meta. Ini dapat dari si Nova berapa, dari si Meta berapa, dan dari IHC berapa. Kita udah tahu. Endingnya pun kita udah tahu kepemilikannya. Kalau ternyata si Nova ini tidak ada yang berasal dari pihak berafiliasi. Nah, berikutnya teman-teman, ini kan masih harga transaksinya, harga cost-nya. Yang mau kita eliminasi adalah profit-nya. Kenapa? Karena waktu dari IHC jual ke Nova, atau IHC jual ke Mete, atau Nova jual ke IHC, itu mereka sudah mengambil keuntungan. Ya, jadi waktu IHC jual ke Nova, dia sudah menaikkan harganya dari cost yang sesungguhnya. Itulah yang ingin kita cari tahu. Berapa sih selisih yang dinaikannya itu? Nah, selisihnya itulah yang dinamakan dengan UIP, Unrealized Intercompany Inventory Profit. Nah, di UIP ini teman-teman sama ya formatnya kayak tadi, bahwa yang di kolom atas berarti miliknya si Nova, sedangkan miliknya IHC, Nova, Mete. Sedangkan yang kuning ini adalah si penjual atau berasalnya dari mana. Nah, teman-teman tinggal lihat aja ini persyaratannya ya, bahwa harga jual ditetapkan oleh IHC, Nova Company, dan Mete Company. Markup-nya ini masing-masing di atas cost 20%, di atas selling price 20%, dan yang terakhir markup-nya 10% dari selling price. Nah, kalau above cost 20%, berarti teman-teman bisa sederhananya gini. Jadi cost-nya ini yang 100% ya. Kalau above selling price, berarti selling price-nya yang 100% ya. Jadi cost-nya 100%. Sedangkan harga transaksi di sini, ini ada transaksi yang terjadi teman-teman. Ya, di mana transaksi ini kan nominalnya berdasarkan dari persediaan si pembeli. Misalkan kayak di kolom yang sini, kolom pertama. Berarti ini kan dia dari si pencatatan dari si IHC, ya kan? Saldonya ini kan saldo IHC, lalu kita kaliin persentase yang dibeli dari Nova dan juga Mete. Nah, intinya adalah angka yang di sini kan angka yang sudah diambil untung, ya, dimana si penjual pasti udah ngambil untung. Bisa kita asumsikan seperti itu. Makanya harga di sini adalah harga-harga yang dinamakan sebagai harga selling price, ya. Ingat konsepnya teman-teman, harga yang di dalam tabel ini nih, yang saya blok, ini adalah harga selling price ya, bukan cost. Nah, maka IHC di mana si IHC ini above cost 20%, artinya yang berasal dari IHC ini ya, dia ambil selisih harganya itu 20% dari cost ya. Maka kalau 20% dari cost, maka costnya 100%, berarti selling price-nya ini adalah 120%. Maka kita mulai satu-satu teman-teman. Dari IHC ya, IHC ambil keuntungan 20% above cost. Berarti 20% di atas cost. Nah, maka persediaan Nova yang berasal dari IHC, berarti kan ingat harga yang di tabel sebelah kiri ini adalah harga cost. Harga selling price ya. Ini harga selling price karena sudah diambil selisih atau di markup harganya. Maka kan 20% dari cost, berarti kan costnya 100%, di markup 20%, maka harga di sini adalah harga 120%. Makanya teman-teman caranya bagaimana? 7.500.000 teman-teman bagi dengan 120. Kenapa dibagi 120? Karena ini kan harga selling price. Sedangkan costnya dia mengambil keuntungan 20% dari cost. Jadi kita anggap costnya 100%,
ditambahkan keuntungan 20%, maka selling price-nya menjadi 120. Maka 7.500.000 dibagi 120% atau dibagi 1,2 kaliin dengan labanya dari cost-nya, yaitu 20% atau dikali 0,2. Nah, untuk yang meter company juga sama teman-teman. Kita tinggal giniin aja, 6.720. Ini kan selling price ya, maka dibagi 1,2 atau dibagi 120%, karena 20% above cost, dimana yang 100% adalah cost-nya. Jadi ini mesti dibagi dulu 120%, baru kita ketemu cost-nya. Setelah ketemu cost-nya, baru kita kaliin 20% atau kaliin 0,2. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 1.120.000. Nah, berikutnya yang berasal dari Nova, maka teman-teman bisa lihat di sini. Kalau Nova ini kan selling price 20%, jadi dia markupnya 20% dari harga jual. Nah, harga jualnya kan 4.800.000. Jadi teman-teman ini gampang kalau yang above selling price ya. Tinggal 4.800.000 kaliin 20%. Hasilnya 960.000 untuk yang bagian IHC. Nah, kalau persediaan meter yang berasal dari Nova, itu maka teman-teman tinggal 20% kaliin 2.880.000. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 576.000 ya. Nah, yang terakhir yang berasal dari meter company itu kan cuma IHC, di mana 11.200.000. Nah, dia ambil markupnya ini 10% dari harga jual, berarti 10% dari 11.200.000. Teman-teman akan dapat hasilnya 1.120.000. Ini untuk yang beginning teman-teman. Nah, untuk yang ending bagaimana? Sama aja ya untuk yang endingnya juga. Nah, untuk yang endingnya adalah seperti ini teman-teman. Misal ini ada yang berasal dari IHC, berarti kan cuma meter company. Jadi 5.040.000 tadi IHC dibagi berapa? Dibagi 120% supaya kita dapat nilai cost-nya. Jadi kita cari dulu nilai cost-nya. 5.040.000 kita bagi 1,2 atau kita bagi 120%. Setelah dapat cost-nya baru kita kalikan 0,2 atau 20%. Nah, untuk yang baca dari Nova ini langsung aja teman-teman, 20% kali 2.160.000 dan 20% kali 1.600.000. Nah, untuk yang berasal dari meter company berarti kan 2.400.000 tinggal dikali 10%. Hasilnya ada 240.000. Nah, berikutnya teman-teman, kita mesti mengalokasikan nih. Kita mesti mengalokasikan penjualan-penjualannya, transaksi-transaksi yang terjadi ini, buat kita tahu mana sih posisinya parent dan mana posisinya NCI ya. Jadi yang pertama nih teman-teman, IHC jual ke Nova. Ini yang kita masukin yang beginning aja ya, yang ending nggak perlu. Jadi ini yang beginning. Kenapa? Karena kita asumsikan metodenya adalah FIFO. Di mana FIFO itu adalah first in, first out. Ketika first in, first out, maka beginning inventory kita asumsikan sudah laku terjual. Ya. Kenapa? Karena dia punya ending inventory. Ending inventory itu kan pasti yang terjadi transaksi di periode ini. Karena menggunakan FIFO, berarti kan yang beginning udah pasti terjual. Nah, karena itu dari IHC ke Nova, ini kita mau alokasikan profit yang sudah boleh diakui atau realize, karena ini kan beginningnya kan sudah terjual ke pihak ketiga atau ke konsumen. Nah, IHC ke Nova berarti posisinya parent dong. IHC ini parent atau anak teman-teman, kita perlu lihat. IHC ini adalah induk, berarti dia 100% miliknya si parent. Jadi keuntungan IHC ya ini keuntungan parent ya, 1.250.000. IHC ke meter. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Kita ambil dari yang tabel yang WIP ini. Ya, kita ambil tabel yang ini. Saya berikan warna merah ya teman-teman ya. Maka kita ambil 1.250. Nah, IHC ke meter yaitu 1.120. Ingat, IHC ini parent, maka sepenuhnya jadi milik parent. Lalu berikutnya Nova ke IHC, di mana Nova ini subsidiary. Jadi masukin angkanya 960.000, lalu Nova ke meter masukin angkanya 576. Kita mesti alokasiin. Kenapa? Karena subsidiary tidak 100% dimiliki parent, ya kan? Ada posisi NCI atau non-controlling interest. Karena itulah kita mesti eliminasi, kita alokasiin. Nah, si Nova ini IHC punya 80%. Jadi yang dialokasiin ke parent
80% kaliin 960. Selisihnya masukin ke NCI ya. Atau 20% kali 960. Atau 20 dibagi 80 kali 768. Atau 960 dikurangi 768. Jadi banyak cara. Nah, untuk yang Nova ke meter, itu alokasi ke parent ya sama. 80% kaliin 576. Lalu untuk NCI-nya tinggal teman-teman selisihin aja bisa. Jadi 576 dikurang 460, 800. Lalu untuk meter ke IHC itu juga sama. Teman-teman lihat kepemilikan kita di meter company ini berapa persen. Nah, kepemilikannya kan adalah berapa di meter? 60. Maka yang kita alokasikan ke parent adalah 60%. 60 kali 1.120. Nah, yang ke NCI cukup 40%-nya aja. 40 dikali 1.120 atau 40 dibagi 60 kaliin dengan 672. Ya. Nah, setelah ini selesai teman-teman tinggal total yang ke parent dan NCI ya. Kemudian apa teman-teman berikut ya? Kita bikin jurnal eliminasi. Nah, teman-teman lihat di sini yang diminta di soal adalah jurnal eliminasi dengan menggunakan cost method. Lalu hitunglah non-controlling interest dan controlling interest in consolidated income. Jadi nggak diminta nih teman-teman tabel. Makanya kalau nggak diminta bikin tabel, nanti pas ujian teman-teman nggak usah bikin rapi-rapi. Jangan buang waktu di tabel ya. Karena tabelnya nggak akan diminta. Kamu kerjakan yang rapi, yang bagus itu untuk perintah yang diminta di soal. Dikasih tahu nggak sih ini kita pakai metodenya apa nih? Teman-teman tahu ya untuk persediaan, untuk pencatatan persediaan itu ada 2 metode. Ada periodik, ada juga perpetual. Nah ini nggak dikasih tahu ya. Oke, karena nggak kasih tahu, cuma kasih taunya cost method. Misalkan kita menggunakan periodik. Maka yang pertama nih ya, baik periodik maupun perpetual itu juga sama. Yang kita eliminasi adalah kalau periodik sales pada purchase ya. Kalau misalkan dia perpetual berarti sales pada inventory. Kenapa? Karena kalau perpetual waktu perusahaan membeli persediaan, dia tidak catat sebagai purchase, tapi catatnya sebagai akun inventory ya. Jadi ya sebelah kiri periodik, sebelah kanan perpetual. Ini menggunakan cost method. Nominalnya berapa teman-teman? Ya total aja penjualannya yang ada. Nih IHC jual ke Nova 16 juta, berarti IHC catat sales 16 juta. Nova jual ke IHC, berarti Nova catat sales 4 juta. Mete jual ke Nova, berarti mereka catat sales revenue 8 juta. Nah, padahal ini kan terjadinya pihak yang berafiliasi, ya kan? Makanya perlu kita eliminasi. Yang mana? Semuanya. 16 tambah 4 tambah 8. Makanya angka di sini adalah 28 juta, ya. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan eliminasi nih. Menggunakan cost method, maka untuk yang jatahnya parent adalah beginning return earning parent. Kalau yang jatahnya NCI, kita catatnya NCI. Kalau misalkan menggunakan complete equity method, maka beginning return earning parent-nya ini teman-teman tinggal ganti saja. Diganti menjadi investment in S atau investment in subsidiary. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, dalam hal ini berarti kan beginning inventory yang kita catat kebesaran teman-teman. Si Nova waktu dia beli dari IHC kan 7.500.000. Nah, si Nova ngakuin inventory dia, beginning inventory dia sebesar 7.500.000 teman-teman. Ini artinya kegedean. Dia akuinnya 7.500.000 ya. Nah, sedangkan kalau misalkan padahal ini kan sudah diambil untung sama IHC. Jadi harusnya IHC ini nggak boleh nguntungin kalau misalkan belum terjual ke orang lain. Ya dong. Berarti kan beginning inventory kita kebesaran. Harusnya kan beginning inventory kita nggak 7.500.000 teman-teman. Tapi 7,5 dikurang 1.250 yang sudah angka yang diuntungin ini. Harusnya cuma 6.250. Maka apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita harus turunin dong beginning inventory kita. Maka dikreditnya adalah beginning inventory ya. Nah, perlu yang teman-teman tahu kalau misalkan perpetual gimana?
Ini sama ya, beginning LLPLN, NCI. Kalau misalkan convert equity, ganti aja jadi investment in S. Nah, kalau perpetual, beginning inventory-nya diganti dengan apa? Nah, beginning inventory karena tujuannya di saat ini, kita ganti dengan COGS, teman-teman. Kenapa? Kalau beginning inventory kita kebesaran, waktu kita hitung COGS kita juga ikut menjadi lebih besar. Kalau teman-teman ingat, beginning inventory tambah purchase dikurang ending. Ya. Nah, jadi kalau beginning inventory kita kegedean, otomatis COGS kita juga menjadi kebesaran. Makanya kita mesti turunin COGS kita. Kalau dia perpetual, COGS. Kalau periodik, beginning inventory. Nah, yang terakhirnya teman-teman, kalian semua jangan bingung. Ya, jadi ending inventory-nya ini juga kebesaran. Ya kan? Nah, teman-teman gimana caranya? Totalin aja semua yang ada nih. 320 tambah 240 tambah 840 tambah 432. Nggak perlu kita alokasiin baik ke parent maupun ke NCI. Kenapa? Karena ini kan masih ditangguhkan. Sedangkan kalau beginning tadi, ini kan sudah terjual. Makanya kita alokasiin ke parent sama NCI. Kalau yang ending belum terjual. Nggak boleh kita akui sebagai profit kan. Makanya nggak perlu kita alokasiin. Total aja semuanya. Nah, karena dia ini ya, periodik, jadi ending inventory income statement pada ending inventory balance sheet. Kalau dia misalkan perpetual, berarti apa nih? COGS pada ending inventory. Nah, teman-teman jangan bingung. Beginning inventory purchase, ini kan harusnya saldo normalnya di mana, teman-teman? Di debit. Ini di debit, purchase di debit. Ending inventory, kalau misalkan dalam perhitungan di income statement, ini posisinya di kredit. Ya. Maka ketika kita eliminasi di sini, kalau dia periodik, ending inventory-nya di debit ya. Kenapa ending inventory-nya di debit? Karena ending inventory-nya harus kita kecilin. Ya. Ending inventory harus dikecilin. Karena apa? Ending inventory kita kebesaran, teman-teman. Ini harga udah di markup. Kita mau balikin ke harga semula. Maka harus dikecilin. Efeknya apa kalau ending inventory kecil? Otomatis COGS. Kalau ending inventory-nya kecil, berarti kan pengulangnya kecil nih di sini. Berarti COGS naik. Ya. Makanya di sini gunanya adalah kita naikin COGS-nya ya. COGS pada ending inventory. Kalau di sini adalah ending inventory income statement pada ending inventory balance sheet ya. Bedanya apa? Kalau yang income statement ini di income statement, kalau balance sheet ini yang di SOFP. Teman-teman tinggal totalin aja 1832. Harusnya teman-teman nggak usah bingung ya. Kenapa nggak usah bingung? Karena untuk UIP ini hampir sama dengan HO Brands ya. Kalau teman-teman ingat waktu di Advance 1 ada UIP ya untuk HO Brands. Nah, konsep UIP-nya itu sebetulnya sama aja antara HO Brands sama parent dan subsidiary. Bedanya apa? Yang sudah terrealisasi, sudah terjual, dialokasikan ke parent dan juga subsidiary. Ke parent dan juga NCI. Sedangkan untuk yang endingnya, ini kan sama purchase ya, dengan yang waktu unrealized inventory UIP yang juga ada di HO Brands di Advance 1. Kalau teman-teman paham Advance 1, harusnya ini juga paham ya. Oke, berikutnya kita lanjut teman-teman menghitung nih ya. Ada Nova Company, net income-nya. Nah, kita mulai dulu. Kita mulai dari mana teman-teman? Dari subsidiary, jangan dari parent, subsidiary dulu ya. Oke, Nova Company dia punya laba bersih berapa nih? IHC, Nova dan Meta masing-masing 40, 24, dan 20. Berarti Nova Company net income-nya 24. Teman-teman tambahin dengan realized profit. Realized profit itu yang sudah boleh terrealisasi. Yang dari Sinova. Ya, realized profit-nya berarti yang mana? Nih, yang beginning nih, yang awal. Nova kan juga ke IHC dan ke Meta. Maka 960 teman-teman tambahin 576. Jadi realized profit-nya 1536.
Lalu yang unrealized, mana nih yang unrealized? Ya ini yang ending, berarti kan belum terjual ke pihak 3 ya, berarti ini unrealized. Mesti kita kurangin profitnya. 320 tambah 432, hasilnya 752. Nah, maka teman-teman adjusted income ya. Dari 24 tambah 1536 kurang 752, hasilnya adalah 24784. Kemudian, alokasiin nih ke parent dan juga NCI ya. Parentnya 80%, NCI-nya 20%. Setelah itu, kita beralih ke Meta Company. Sama caranya teman-teman. Net income-nya Meta Company berapa nih di sini? 20 juta. Lalu realized profit ya. Berapa sih Meta Company yang sudah realize di beginning-nya? Nih, 1120. Jadi realized profitnya 1120. Unrealized-nya cuma satu nih, 240.000 ya. Maka adjusted income-nya 2880. Tinggal teman-teman alokasiin ya ke IHC dan juga NCI. Nah, berikut ya teman-teman. Untuk IHC net income-nya berarti kan 40 juta sesuai yang ada di soal ya. Kemudian tambahin income dari anaknya. Di sini berarti income-nya dari siapa? Nova dan Meta ya. Berarti teman-teman ini yang dialokasikan ke parent 19.827.200 tambah 12.528. Maka teman-teman harusnya dapat hasilnya 32.355.200 nih teman-teman, tambahin nih ya. Saya beri warna kuning. Nah, lalu jangan lupa teman-teman, kita ini kan cost method. Jadi kalau cost method nyatetnya gimana? Kalau ada dividen income si parent, dia nyatet dong cash pada dividen income. Nah, kita kan ambil yang di sini distribusi laba bersihnya aja. Sedangkan netnya si IHC atau netnya parent udah di dalamnya ada dividen income. Berarti double dong. Harusnya dividen income nggak boleh kita akuin kalau kita udah akui distribusi laba bersihnya. Nggak boleh dong income dividen kita akui sebagai income, berarti double. Maka kita harus kurangi dividen income-nya ya. Sebesar berapa teman-teman? Dibilang nih, Nova Company bagiin dividen tunai 4 juta, IHC 8 juta. IHC berarti nggak ada masalah ya, dia kan parent. Nah, Meta Company nggak bagi dividen. Berarti kita kurangi yang si Nova aja. 4 juta kaliin kepemilikannya, yaitu 80%. Kita kurangi 3.200.000. Lanjut teman-teman, kita lihat yang realized profit dari IHC. Berarti 1250 tambahin 1120. Ya kan? Maka teman-teman akan dapat hasilnya 2370. Dikurangi unrealized, lihat dari yang ending. 840.000 ya. Ini 840. Maka teman-teman totalin aja, ini jadinya controlling interest in consolidated income. Kenapa? Ini labahnya atau keuntungannya dari si parent. Makanya controlling interest in consolidated income. Ya, teman-teman totalin hasilnya 76.85200. Nah, NCI atau NCI in consolidated income dapat dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat nih yang tuh NCI ini 495.600, teman-teman tambahin dengan 8352. Hasilnya adalah 13.308.800 ya. Maka consolidated income-nya teman-teman tinggal totalin antara controlling interest dan non controlling interest. Nah, mungkin ini ya teman-teman untuk P3. Nah, untuk P4 sebetulnya juga sama, cuma sedikit lebih kompleks saja. Jadi, intinya sih kurang lebih sama. Nah, kalau misalkan soal kayak gini, teman-teman harus tahu cara menghitung kepemilikannya. Ini saya nggak bahas semua ya teman-teman ya, karena kan sebagian besar sama dengan problem sebelumnya. Saya hanya bahas bagian-bagian tertentunya aja. Dimana PT Yul memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Win dan PT Les. PT Win saham beredarnya 80.000. PT Yul beli sahamnya PT Win 58.400. Berarti teman-teman harus tahu berapa persen yang dimiliki. 58.400 yang dibeli dibagi dengan jumlah saham beredar. Bukan yang issued ya, tapi yang beredar. Jadi kalau ada treasury perhatiin. Berarti PT Yul memiliki 73% kepemilikan di PT Win.
ya, karena ini 0,7373%. Nah, berikutnya teman-teman dibilang dan juga 77% saham berada di PTLS. Nah, di PTLS dia punya PT Yul punya 77%. Nah, ini ada saldo persediaannya teman-teman ya. Nah, ini sedikit lebih complicated ya dibandingkan sebelumnya. Tapi saya nggak bahas semua teman-teman, saya bahas yang tertentu aja. Dibilangnya gini teman-teman. Saldo persediaan di PT Yul adalah 91.200.000. Jadi kita tahu nih teman-teman. Kalau di PT Yul ini 91.200.000. Di mana total persediaan kedua anak perusahaan lebih besar 60 juta daripada saldo persediaan di PT Yul. Jadi gabungan PT Win tambah PT Les ini dibilang 60 juta lebih besar. 60 juta lebih besar daripada PT Yul. Berarti 60 juta ditambah PT Yul. Ya dong. Berarti di PT Win tambah PT Les sama dengan 60 juta ditambah 91,200 karena 60 juta lebih besar. Berapakah dia? Berarti 60 tambah 91, 151.200. 151.200.000. Nah, teman-teman berikutnya lihat. Di mana persediaan PT Win 1,25 dari persediaan PT Les. Jadi teman-teman misalin kepemilikan PT Les sama dengan X. Maka kepemilikan PT Win ini sama dengan 1,25X. Berarti teman-teman bisa bikin nih. X ditambah 1,25X sama dengan berapa nih anaknya Win tambah Les? 151.200.000. Maka 2,25X sama dengan 151.200.000. Berarti X sama dengan berapa teman-teman? Harusnya teman-teman tahu ya. 151.200 tinggal teman-teman bagi dengan 2,25. Nah. Berarti X ini kan sama dengan Les ya. X sama dengan PT Les. Sama dengan, tinggal teman-teman bagi aja nih, saya pakai rumus ya biar angkanya cepat. 151.200.000 dibagi dengan 2,25. Hasilnya adalah 67.200. Jadi pas beginning inventory-nya PT Les 67.200 ya. Nah, PT Win gimana teman-teman? Berarti PT Win Nah, PT Win gimana? Berarti PT Win ya gampang ya. Tinggal nih 151.200 berarti 151.200 totalnya dikurangi 67.200. Hasilnya adalah 84 juta atau cara lain yang ini PT Les punya kan PT Win dibilang 1,25 kalinya. Berarti kan kaliin 1,25. Hasilnya adalah 84 juta ya. Nah, ini sudah dapat. Nah, untuk ending inventory teman-teman, jadi saya nggak bahas semua ya, karena ini kan kurang lebih pembahasannya sama lah. Above cost, selling price, dan sebagainya. Nah, ending inventory-nya teman-teman, PT Yul memiliki persediaan akhir sebanyak 68.400. Berarti persediaan akhirnya PT Yul 68.400 ya. Nah, PT Win memiliki persediaan akhir sebanyak 2/19 lebih besar daripada persediaan akhir PT Yul. Nah, berarti kan 2/19 lebih besar ya. Berarti kan 1 ditambah 2/19. Teman-teman mesti tahu nih kalau kayak gini. Berarti kan 1 ini bisa jadi berapa? 19/19. Ya, kalau dulu kan di matematika kayak gitu ya. Kita jadiin pecahan biasa. Ditambah 2/19. Hasilnya adalah 21/19. Maka yang PT Win 21/19 kaliin 68.400.
Yang PT dibilang 13 juta lebih banyak daripada PT Win. Berarti dari PT Win tinggal teman-teman tambahin 13 juta 200 ya. Jadi ini kita udah dapet nih beginning inventory-nya PT Yul, PT Win, PT Res, begitupun dengan endingnya. Tinggal apa? Tinggal teman-teman masukin. Nih, berarti kan PT Yul punya. Berarti kan PT Yul nih. 30%-nya PT Yul berasal dari PT Win. Oh, nih, beginning. Berarti kan 30% kaliin dengan beginning inventory-nya PT Yul. Nah, sama lah. Begitupun dengan PT Win. Yang berasal dari PT Yul berapa? Sebanyak 27% persediaan PT Win dibeli dari PT Yul. Nah, jadi 27% persediaannya si Win, dia dapat dari mana? Dia dapat dari, karena dia beli dari si Yul. Ya. Maka kaliin 27%. Dan 14%-nya dari Res. Makanya dikaliin 14%. Nah, berikutnya sama teman-teman. Ini kamu bisa coba hitung sendiri. Nanti kalau bingung, kita akan bahas pas sesi di kelas ya. Pas sesi tanya jawab di kelas kalau misalkan ada yang bingung. Nah, ini kamu coba hitung sendiri ya. Nanti semuanya juga sama. Kalau ada yang bingung, silakan tanyakan di kelas. Oke, teman-teman. Mungkin sekian video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman. Tetap semangat dalam belajar. Siapkan diri sebaik mungkin untuk ujian tengah semesternya ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.